Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernah nggak sih kamu bangun tidur dan hal pertama yang kamu cari adalah HP kamu? Atau kamu pernah merasa cemas kalau nggak buka Instagram atau TikTok seharian? Kalau iya, selamat datang di dunia budaya digital. Yuk kita bahas lebih dalam tentang budaya digital dan media sosial. Dan bagaimana hal ini membentuk cara kita hidup hari ini. Nah, yang pertama, apa sih budaya digital itu? Budaya digital adalah budaya yang terbentuk melalui penggunaan teknologi digital. Hal ini mencakup cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Budaya ini tidak hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga mengubah cara kita hidup di dunia nyata. Contoh nyata dari budaya digital adalah bagaimana kita mengonsumsi musik dan film. Nah, teman-teman, dulu kita harus membeli CD atau DVD untuk menikmati karya seni tersebut. Sekarang, dengan adanya platform seperti Spotify, YouTube, ataupun Netflix, kita bisa mengakses jutaan lagu dan film hanya dengan beberapa kali klik. Selain itu, media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Twitter telah menjadi tempat bagi individu untuk mengekspresikan diri, berbagi karya seni, dan membangun komunitas. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan budaya dan satu sama lain. Adapun dampak positif dari budaya digital, antara lain, akses informasi lebih cepat. Nah, dengan adanya budaya digital, kita mudah mendapat informasi dari sumber manapun. Yang selanjutnya ada inovasi pendidikan dan ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, kolaborasi tanpa batas geografis. Nah, selain ada dampak positif dari budaya digital tersebut, tentu ada juga dampak negatifnya. Antara lain, krisis identitas budaya lokal. Kemudian ada juga ketergantungan pada teknologi dan interaksi sosial langsung menurun. Nah, setelah kita melihat bagaimana dunia digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, sekarang kita masuk ke salah satu aspek paling kuat dari budaya digital, yaitu media sosial. Media sosial seperti TikTok, Instagram, X, atau yang dulunya dikenal dengan sebutan Twitter dan YouTube bukan lagi sekadar tempat hiburan. Sekarang mereka menjadi mesin produksi budaya populer. Apa yang viral di media sosial hari ini bisa menjadi tren nasional, bahkan gaya hidup baru besok pagi. Contohnya banyak sekali, seperti tren healing ke Bali. Dulu liburan itu soal refreshing, sekarang jadi semacam standar gaya hidup keren. No skip skincare rutin, membuat rutinitas perawatan wajah jadi simbol self-care yang wajib dilakukan. Dan bahkan jadi tolak ukur produktivitas. Lalu ada tren daily vlog estetik atau
Get ready with me yang bikin hidup orang lain terlihat sempurna. Bangun jam 5 pagi, minum kopi pakai gelas kaca, dan duduk di depan jendela dengan cahaya natural. Dan yang terbaru ada tren seperti outfit check dengan memamerkan outfit-outfit yang dipakai hari ini. Menunjukkan gaya berpakaian sebagai bentuk ekspresi sekaligus pembuktian diri. Nah, itu tadi contoh tren-trennya. Ya, dari luar semua ini terlihat keren, menarik, dan menghibur. Tapi di balik itu media sosial membentuk cara baru kita melihat diri sendiri dan orang lain. Kita mulai bertanya, apakah aku cukup keren? Kemudian, kenapa hidupku nggak seestetik itu? Kenapa aku tidak sesukses orang itu? Apa aku terlihat tertinggal karena belum pernah liburan seperti itu? Dan lain sebagainya. Kemudian, budaya FOMO atau fear of missing out muncul dan makin kuat. Media sosial mendorong kita untuk selalu update, selalu ikut tren, dan selalu terlihat sempurna. Lama-lama, kita jadi kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Bahkan, kadang kita nggak sadar bahwa kita tidak lagi membuat pilihan karena kita ingin, tapi karena kita merasa harus ikut tren, harus tampil tertentu, harus terlihat bahagia. Maka penting bagi kita mulai bertanya pada diri kita, apakah ini benar-benar kamu? Atau kamu cuma meniru apa yang sedang ramai? Karena budaya digital akan terus berubah dan berkembang. Tapi identitas kita seharusnya tetap tumbuh dari refleksi diri, bukan dari algoritma. Kalau media sosial bisa membentuk budaya populer dan cara kita melihat dunia, maka jejak digital, hal yang sering kita anggap sepele, justru bisa memengaruhi masa depan kita. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang semua orang bisa jadi konten kreator. Tapi di balik kebebasan ini muncul tekanan besar, seperti kita merasa harus tampil sempurna. Story harus estetik, feed Instagram harus selaras, followers harus naik terus, dan video harus FYP. Nah, kita sibuk membangun citra di media sosial sampai lupa membangun jati diri kita di dunia nyata. Banyak yang merasa cemas, insecure, bahkan burnout hanya karena merasa dirinya nggak seideal orang lain di layar. Krisis identitas ini nyata dan harus kita sadari. Dunia maya tidak boleh lebih penting daripada realita. Di balik semua kebebasan berekspresi yang ditawarkan oleh internet, kita sering lupa bahwa dunia digital tetaplah ruang sosial. Di sana ada orang lain yang punya perasaan, privasi, dan hak untuk merasa aman. Maka, penting bagi kita untuk paham bahwa budaya digital yang sehat harus didukung dengan etika digital yang kuat. Etika digital bukan hal yang rumit. Intinya adalah kita bertanggung jawab atas apa yang kita unggah, bagikan, dan komentari. Prinsip-prinsip sederhana etika digital, misalnya tidak menyebarkan hoax atau informasi yang belum jelas sumbernya, kemudian menghargai privasi orang lain, seperti tidak menyebarkan foto atau data tanpa izin. Kemudian juga tidak melakukan hate speech, body shaming, atau komentar jahat yang bisa menyakiti orang lain. Ruang aman? Sayangnya belum selalu. Media sosial seharusnya jadi ruang aman, tempat kita bisa berbagi ide, cerita, dan pengalaman tanpa rasa takut. Tapi kenyataannya,
banyak orang justru merasa cemas saat online. Contohnya, remaja yang mendapat komentar buruk soal penampilan mereka di media sosial. Kemudian, influencer yang dibanjiri komentar jahat hanya karena opini mereka. Bahkan, ada yang mengalami doxing, di mana data pribadi mereka dibongkar ke publik sebagai bentuk serangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia maya bisa sama kejamnya dengan dunia nyata. Bahkan lebih karena banyak orang merasa aman untuk menyerang orang lain secara anonim. Literasi digital adalah kunci. Literasi digital sering dianggap cuma soal melek teknologi. Bisa pakai aplikasi, tahu cara bikin konten, atau paham algoritma. Tapi sebenarnya literasi digital jauh lebih dari itu. Literasi digital juga tentang kesadaran. Kesadaran bahwa setiap hal yang kita unggah, bagikan, dan komentari punya dampak nyata bagi orang lain. Entah itu positif atau negatif. Dan yang tak kalah penting, literasi digital juga tentang empati. Di balik layar smartphone atau laptop, ada manusia nyata. Mereka punya emosi, kehidupan pribadi, dan batas-batas kenyamanan. Maka, ketika kita paham literasi digital secara utuh, kita akan berpikir 2 kali sebelum menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, mengomentari penampilan seseorang di TikTok atau Instagram. Lalu, ikut menyindir atau membeli orang hanya karena sedang viral dan semua orang melakukannya. Literasi digital berarti kita belajar bertanya, apakah informasi ini valid? Kalau aku jadi dia, apakah akan merasa nyaman membaca komentar ini? Apa yang aku bagikan ini? Atau apa yang aku bagikan ini membangun atau justru merusak? Di tengah arus digital yang cepat dan penuh tekanan, etika digital adalah semacam kompas moral. Tanpa etika, dunia digital mudah berubah menjadi ruang yang bising, penuh kebencian dan penuh kekerasan simbolik, di mana komentar menyakitkan dianggap biasa dan privasi dianggap remeh. Tapi dengan literasi digital yang menyeluruh, kita bisa menjadikan media sosial sebagai ruang untuk tumbuh, bukan untuk saling menjatuhkan. Bayangkan jika semua orang online memiliki empati dan etika. Bukan tidak mungkin, dunia digital bisa menjadi ruang aman dan suportif. Tempat di mana kita tidak perlu takut menjadi diri sendiri, dan di mana keberagaman pendapat bisa dihargai tanpa menyerang. Jadi mari kita rawat dunia digital ini bersama. Bukan hanya dengan teknologi, tapi dengan kesadaran, tanggung jawab, dan hati. Karena di balik semua tren, algoritma, dan konten, ada manusia di balik itu. Oke teman-teman, budaya digital dan media sosial bukanlah musuh, tapi cermin dari diri kita. Semakin kita sadar, semakin sehat ekosistem digital kita. Gunakan teknologimu untuk tumbuh, bukan tenggelam. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi dengan teman-teman hari ini. Semoga di konten-konten selanjutnya saya bisa berbagi lebih banyak ilmu kepada teman-teman. Gunakan teknologi digital untuk terkoneksi, bukan untuk terjebak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.